Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Rizka Melvita, semester 4, Fakultas Usuluddin dan Dakwah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Saya bisa menjelaskan Kitab Sunan Ibnu Majah karya Imam Ibnu. Biografi, nama asli beliau adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah Ar-Rubai Al-Qazwini Al-Hafiz dengan nama kunyah Abdul Abdullah. Beliau dilahirkan di Qazwin, nama salah satu kota di Irak pada tahun 209 Hijriah, 824 Masehi dan wafat pada tanggal 22 Ramadan 273 Hijriah. Beliau dinisbahkan kepada golongan Rabi'ah dan bertepatan tinggal di Qazwani, suatu kota di Irak, bagian Persia yang terkenal dengan banyak mengeluarkan para ulama. Ibnu Majah hidup pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, yakni pada pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun 198 Hijriah 813 Masehi sampai akhir kepemimpinan Khalifah Al-Muqtadir 295 Hijriah atau 908 Masehi. Ibnu Majah dikenal dengan masanya sebagai orang yang mencintai ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hadis. Di dalam memburu mencari hadis, ia mengembara ke berbagai negeri. Ia mencari sampai ke negeri Irak, Syam, Hijaz, Mesir, Kufah, Basrah, dan kota lainnya. Guru, murid, dan karya Ibnu Majah. Guru-guru Ibnu Majah yaitu adalah Ali bin Muhammad At-Tanafusi, Jabarah bin Al-Mughlas, Mushab bin Abdullah Az-Zubair, Muhammad bin Muawiyah Al-Jumahi, Muhammad bin Ma'rum. Murid-murid Ibnu Majah yaitu Muhammad bin Isa Al-Bahri, Abu Thayyib Ahmad Al-Baghdadi, Sulaiman bin Yazid Al-Fahmi, Ali bin Ibrahim Al-Qahtan, Isa bin Muhammad, Muhammad bin Isa Al-Syafir. Adapun karya-karya Ibnu Majah yaitu Tafsir Al-Quran Al-Karim, At-Tarikh, Al-Sunan. Ibnu Majah yang dikarang oleh Ibnu Majah dikenal dengan nama Sunan Ibnu Majah. Kitab Sunan Ibnu Majah sebenarnya bukan nama yang diberikan oleh Ibnu Majah sendiri. Kitab ini pada mulanya bernama Al-Sunan. Untuk mencegah adanya kekeliruan, maka para ulama memberikan kejelasan nama terhadap kitab ini dan pada akhirnya ulama sepakat agar kitab ini dinisbahkan kepada nama penulisnya yakni Ibnu Majah. Sehingga kitab ini populer disebut dengan Sunan Ibnu Majah yang masih beredar pada saat ini. Di dalam penyeleksian hadis, matan maupun sanadnya, Ibnu Majah tidak menjelaskan kriteria dan standar yang digunakan. Dia juga tidak mengemukakan alasan dan tujuan penyusunan kitab. Berdasarkan penelitian Muhammad Fuad Al-Baiki, dari keseluruhan 4.340 hadis dalam Sunan Ibnu Majah, ditemukan sekitar 3.002 hadis yang ditakhrij oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmizi dan An-Nasai, sedangkan 1.339 hadis inilah yang merupakan hadis tambahan dari Ibnu Majah sendiri dengan rincian sebagai berikut. Pertama, 428 berkualitas sahih, kedua 199 berkualitas hasan, ketiga 613 berkualitas dhaif isnadnya, keempat 99 berkualitas munkar. Sunan Ibnu Majah adalah kitab kumpulan kitab hadis yang ditulis oleh Ibnu Majah. Pada bagian muqaddimah penulisannya mengatakan beragam hal yang terkait dengan sunnah Rasulullah SAW, sekaligus keutamaan ilmu hadis secara khusus dan ilmu agama secara umum. Bisa dilukiskan bahwa kitab Sunan Ibnu Majah dibagi ke dalam berbagai bagian dan dalam setiap bagian dibagi lagi ke dalam beberapa bab. Az-Zahabi berpendapat bahwa Imam Sunan Ibnu Majah memuat 4.000 hadis yang terbagi menjadi 32 bagian dan 1.500 bab. Sunan Ibnu Majah adalah kitab hadis yang mayoritas berisi persoalan-persoalan fikih. Kitab ini disusun berdasarkan bab fikih seperti kitab sunan lainnya. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam jumlah hadis Sunan Ibnu Majah dikarenakan sudut pandang yang berbeda. Menurut Nawir Yuslim mengatakan dilihat langsung dari kitab Sunan Ibnu Majah mulai jilid 1 sampai jilid 2 cetakan Beirut oleh penerbit Dar al-Fiqh menunjukkan bahwa jumlah seluruh hadis adalah 4.341 buah terbagi menjadi 37 bab dan 1.515 subbab. Kitab pertama adalah Muqaddimah, diawali dengan bab Ibba Sunnah Rasulullah SAW dan kitab terakhirnya adalah tentang Al-Zuhud.
Dalam penyusunan bab-bab berdasarkan penyusunan bab-bab dalam kitab fikih dan tidak menyebutkan syarat-syarat sanad hadis. Ibnu Mulkin menyatakan bahwa ia tidak menemukan syarat-syarat hadis yang ditetapkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya, tidak menjelaskan status atau mengomentari hadis yang diriwayatkan dan tidak memberikan catatan dan ilat padanya kecuali sangat sedikit, tidak mengulang penulisan sanad dan hadis. Imam Ibnu Majah menggunakan metode ikhtisar al-sanad, meringkas sanad, meriwayatkan hadis yang mansukh terlebih dahulu, kemudian menyebutkan atau meriwayatkan hadis yang nasikh, dan kitab ini termasuk pada jenis kitab as-sunan. Berikut adalah contoh-contoh kitab Sunan Ibnu Majah. Berikut adalah contoh isi kitab Sunan Ibnu Majah. Baiklah, cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.